Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sulistiawati, NPM 2314071081. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang motor bakar 4 tak dan cara kerja dalam mesin motor bakar 4 tak. Dengan matkul motor bakar dengan dosen Dr. Marialita Banua STP MSc. Baik, apa sih motor bakar itu? Pasti sudah tidak asing karena setiap harinya kita bertemu kendaraan tersebut, bahkan sering menggunakannya. Oke, langsung saja. Jadi, motor bakar adalah sebuah mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran. Jadi, motor bakar itu adalah sebuah mesin yang membutuhkan energi kimia seperti bensin atau solar. Kemudian melalui proses pembakaran dalam mesin tersebut, dia diubah menjadi energi mekanik atau gerak yang sering kita kendarai setiap hari. Baik, ada juga jenis-jenis motor bakar. Jenis-jenis motor bakar berdasarkan sistem pembakarannya terbagi menjadi dua, yaitu motor bensin dan motor diesel. Motor bensin ini menggunakan campuran bensin dan udara yang dibakar oleh busi. Nah, kalau motor diesel ini, motor yang menggunakan bahan bakar solar yang diinjeksikan ke dalam ruang bakar yang sudah dikompresi hingga panas. Kalau berdasarkan siklus kerjanya, motor bakar juga terbagi menjadi dua, yaitu motor bakar 2 tak dan motor bakar 4 tak. Motor bakar 2 tak itu satu putaran poros engkol menyelesaikan 2 langkah siklus. Proses hisap, kompresi, pembakaran, dan buang terjadi dalam 2 langkah saja. Jadi dalam 2 langkah itu dia sudah melakukan proses hisap, kompresi, pembakaran, dan buang. Kalau motor bakar 4 tak, itu memerlukan 2 putaran poros engkol untuk menyelesaikan satu siklus kerja penuh. Setiap langkah itu ada hisap, kompresi, pembakaran, dan buang. Terjadi secara terpisah. Jadi dalam 4 langkah secara terpisah dan sendiri-sendiri. Baik, kita akan membahas ke motor bakar 4 tak. Jadi mesin bakar 4 tak itu adalah jenis mesin pembakaran dalam yang sangat umum digunakan pada berbagai kendaraan. Istilah 4 tak mengacu pada 4 langkah utama yang terjadi dalam suatu siklus pembakaran di dalam mesin tersebut. Setiap langkah ini melibatkan pergerakan piston naik turun di dalam silinder, membuka dan menutupnya katup, serta proses pembakaran yang menghasilkan tenaga. Jadi gitu. 4 langkah utama mesin 4 tak. Jadi langkah pertama itu ada hisap. Jadi pas hisap itu ditarik. Jadi pada langkah ini piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Katup hisap terjadi memungkinkan campuran udara dan bahan bakar bensin masuk ke dalam ruangan bakar. Langkah kedua itu kompresi. Kompresi, kedua katup tertutup. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, memempatkan campuran udara dan bahan bakar, tekanan dan suhu campuran meningkat secara signifikan. Jadi kayak gitu. Terlihat pada gambar titik mati atas itu yang paling atas dan titik mati bawah itu yang paling bawah. Katup bisa itu sih yang sebelah kiri, piston itu yang ada di tengah. Langkah ketiga yaitu pembakaran.
Busi memercikan bunga api, membakar campuran udara dan bahan bakar yang telah terkompresi. Pembakaran menghasilkan ledakan yang mendorong piston ke bawah titik mati atas ke titik mati bawah. Kemudian yang terakhir yaitu langkah 4, langkah buang. Eh, jadi pada proses ini katup buang terbuka, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, mengeluarkan gas sisa pembakaran dari ruang bakar. Jadi ini terlihat pada gambar angka hisap ini ya, waktu pistonnya itu ketarik ke bawah dari titik mati atas, dari atas kemudian ke bawah, kemudian itu adalah langkah kompresi, kemudian langkah usaha itu didorong, kemudian dibuang melalui saluran pembuangan. Baik, ada juga keuntungan motor bakar 4 tak. Yang pertama itu ada efisiensi bahan bakar lebih efisien dibandingkan mesin 2 tak. Emisi gas buang lebih rendah, lebih ramah lingkungan, tidak terlalu berasap seperti itu. Torsi lebih besar menawarkan akselerasi lebih halus dan tenaga lebih besar pada getaran rendah. Pakainya itu lebih panjang, komponen mesin lebih awet karena tidak terkontaminasi oleh oli seperti pada mesin 2 tak. Jadi gitu. Kalau 4 tak itu banyak keuntungannya dan apa ya, lebih efisiensi gitu lah. Kesimpulan dari presentasi ini, secara sederhana, mesin 4 tak kerja seperti mesin yang bernafas. Ia menghirup campuran udara dan bahan bakar, memanfaatkannya, pembakarannya, dan kemudian membuang sisa pembakaran. Proses ini menghasilkan tenaga yang menggerakkan kendaraan kita setiap hari. Jadi gitu prosesnya. Baik, jadi terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sulistiwati, NPM 2314010181 dari TPC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang motor bakar 2 tak. Sejarah motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak pertama kali dikembangkan pada awal abad ke-20 dan populer pada tahun 1950-an hingga 1990-an. Penemu mesin 2 tak itu adalah Sir Dougal Kirk yang lahir di Glasgow pada tahun 1854. Mesin 2 tak yang ditemukannya memiliki sistem yang lebih sederhana dibandingkan mesin bakar Otto. Motor 2 tak mencapai puncak popularitasnya pada pertengahan hingga akhir abad ke-20. Sederhananya, desain bobot yang ringan dan tenaga yang besar membuat motor 2 tak menjadi pilihan utama untuk berbagai kendaraan, mulai dari sepeda motor, perahu motor, hingga gergaji mesin. Pengertian motor 2 tak. Motor bakar 2 tak adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston, berbeda dengan putaran 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran. Meskipun keempat proses intake, kompresi, tenaga, dan pembuangan juga terjadi, mesin 2 tak
juga lebih digunakan dalam mesin diesel, terutama dalam rancangan piston berlawanan kendaraan kecepatan rendah seperti mesin kapal besar dan mesin V8 untuk truk dan kendaraan berat. Adapun komponen dari mesin dua tak. Yang pertama itu ada heat cleaner. Pada sistem mesin dua tak, heat cleaner memiliki dua fungsi, yaitu menutup rongga silinder dan tempat terjadinya pembakaran. Head pada mesin dua tak hanya berfungsi sebagai komponen terjadinya pembakaran, dan pada heat cleaner terdapat sebuah lubang untuk tempat busi sebagai pematik api pembakaran. Yang kedua itu ada blok mesin. Pada mesin dua tak, blok mesin dipakai untuk merubah energi dari pembakaran menjadi energi gerak. Komponen ini memiliki fungsi untuk tempat piston dan memiliki rongga pada bagian dalamnya. Piston pada mesin dua tak akan bergerak naik turun seiring dengan pembakaran yang terjadi pada feeder head. Yang ketiga itu ada piston. Jadi piston merupakan sebuah komponen yang yang ada pada mesin uh, mesin dua tak dan empat tak. Komponen ini memiliki bentuk tabung, terus memiliki ukuran berdiameter tertentu. Piston terletak pada bagian dalam rongga silinder. Fungsi piston adalah mengatur besar atau kecilnya ruangan pembakar. Yang keempat itu ada stang piston. Stang piston atau connecting rod merupakan sebuah penghubung antara piston dengan porus engkol. Fungsi dari komponen satu ini tidak boleh disepelekan. Apabila stang piston mengalami kerusakan seperti patah, bengkok, maka seluruh komponen pada ruang pembakaran akan kacau. Yang kelima itu ada poros engkol. Komponen ini memiliki cara kerja yang hampir sama dengan pedal sepeda. Pada sistem mesin dua tak, kaki yang mengkayu sepeda dalam dapat dianggap sebagai piston dan connecting rod. Komponen ini harus memiliki daya tahan dan kekuatan untuk menahan dorongan piston ke bawah. Yang keenam itu ada intake port. Intake part. Pada mesin dua tak, intake part merupakan sebuah saluran untuk tempat masuknya campuran bensin dan udara menuju porus engkol. Pada siklus pembakaran mesin dua tak, campuran bensin akan disalurkan menuju ruang bakar setelah selesai satu siklus pembakaran. Yang ketujuh adalah exhaust port. Exhaust port merupakan sebuah lubang yang merupakan saluran untuk gas buang pada sisa pembakaran mesin. Pada sistem mesin dua tak, exhaust port tidak memiliki mekanisme katup karena mesin dua tak memanfaatkan pergerakan piston sebagai pembuka dan penutup saluran. Yang delapan itu ada transport port. Fungsi dari transport port pada mesin dua tak adalah tempat mengalirnya campuran udara dan bensin dari karburator menuju ruang bakar. Cara kerja dari transport yaitu saat piston bergerak ke bawah, secara otomatis transfer port akan terbuka. Yang kesembilan itu ada busi. Pada sistem mesin dua tak dan empat tak, busi memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai komponen yang memberikan percikan api untuk pembakaran. Pada mesin dua tak, tempat busi biasanya berada tepat di tengah lubang silinder. Hal ini mengakibatkan pembakaran pada mesin dua tak lebih terpusat. Ada pun langkah kerja dari mesin dua tak. Yang pertama itu langkah hisap dan kompresi.
terjadi ketika piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Dari bawah ke titik mati atas. Campuran udara dan bahan bakar masuk ke poros engkol dan dimampatkan pada langkah kompresi. Kedua tahap ini terjadi dalam satu langkah. Yang kedua itu adalah langkah usaha dan buang. Terjadi ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Pembakaran terjadi akibat busi, mematik campuran udara, dan bahan bakar. Hasil pembakaran langsung terbuang melalui katup outlet. Kedua tahap ini juga terjadi dalam satu langkah. Ini adalah tidak bisa. Mesin dua tak juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu adalah efisiensi dalam penggunaan bahan bakar sehingga dia tuh lebih boros. Karena kurang maksimal sih kalau dua tak ini. Dia banyak terbuangnya bahan bakar yang disemprotkan karena tidak efisiensi. Yang kedua itu adalah membutuhkan percampuran oli dengan bahan bakar oli sampah. Yang ketiga itu biaya operasional motor dua tak ini menjadi lebih besar, lebih mahal. Terus yang keempat itu kurang ramah lingkungan karena mengeluarkan asap lebih tebal. Kita menyebabkan polusi udara. Kelima itu pelumasan motor dua tak tidak stabil seperti empat tak, sehingga usia suhu cabang dalam komponen ruang bakar cenderung lebih singkat. Tapi ada juga kelebihannya nih. Kelebihan dari dua tak ini hasil tenaganya lebih besar dibandingkan mesin empat tak. Terus yang kedua, mesin dua tak lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin empat tak. Yang ketiga itu lebih murah biaya produksinya karena konstruksinya yang sederhana. Maksudnya mesinnya di situ tuh lebih murah produksi. Adapun cara perawatan motor bakar eh, motor bakar dua tak. Yaitu yang pertama itu di bagian oli samping. Pastikan selalu terisi dan gunakan sesuai perbandingan yang dianjurkan. Misalnya ganti oli 2 bulan sekali, oli samping. Terus yang kedua itu ada busi. Bersihkan atau ganti secara berkala untuk memastikan pembakaran sempurna. Terus karburator itu dibersihkan secara teratur agar campuran bahan bakar optimal. Ada juga filter udara itu ganti secara berkala agar suplai udara lancar. Di bagian pendingin, pastikan sistem pendingin berfungsi baik. Terus servis berkala itu lakukan sesuai jadwal yang dianjurkan setahun sekali. Misalnya ada bahan bakar, gunakan bahan bakar yang berkualitas. Beli di POM sih. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil pada presentasi saya kali ini, yang pertama itu adalah motor bakar dua tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan satu siklus kerja dalam 2 langkah piston. Artinya, dalam satu putaran penuh poros engkol, campuran bahan bakar dan udara akan terhisap, terkompresi, terbakar, dan hasil pembakaran akan dibuang.
Yang kedua, kesimpulan yang kedua itu motor bakar dua tak memiliki kelebihan pada tenaga responsivitas, namun memiliki kekurangan pada efisiensi bahan bakar dan emisi gas buang. Pilihan motor dua tak atau empat tak tergantung pada preferensi dan kebutuhan masing-masing dari individu tersebut. Oke, baik. Itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sulistiawati, NPM 2314071081 dari Tab C. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang berjudul motor bakar 4 tak solar atau biasa disebut diesel. Baik, kita masuk ke sejarah mesin diesel. Jadi diesel itu ditemukan oleh Rudolf Diesel atau sang pionir mesin diesel yang kita kenal saat ini tidak lepas dari sosok seorang insinyur jenius asal Jerman yang bernama Christian Carl Diesel. Pada akhir abad ke-19, Diesel memiliki visi untuk menciptakan mesin yang efisien daripada mesin uap yang populer pada masanya. Ide berlian ini kemudian berhasil diwujudkan pada tahun 1893. Diesel berhasil mendapatkan paten untuk menciptakannya. Prinsip kerja mesin diesel ini sangat luas dengan memanfaatkan udara di dalam silinder hingga suhu sangat tinggi. Bahan bakar solar yang disuntilkan akan terbakar secara spontan tanpa bantuan busi. Panas yang dihasilkan dari pembakaran ini kemudian mendorong piston untuk menghasilkan tenaga. Oke, pengertian. Jadi motor bakar 4 tak solar itu apa sih gitu? Motor bakar 4 tak solar atau lebih sering disebut mesin diesel adalah jenis mesin pembakaran dalam udah belum dapat batuknya. Aku pause. Nanti ini satu lagi habis itu udah. Jenis mesin pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk membakar bahan bakar solar. Istilah 4 tak mengacu pada 4 langkah yang terjadi dalam suatu siklus kerja mesin untuk menghasilkan tenaga. Penerapan mesin diesel, perkembangan teknologi mesin diesel ini pada saat ini teknologi mesin diesel itu terus berkembang untuk mengurangi emisi gas buang dan meningkatkan efisien. Beberapa teknologi yang diterapkan antara lain yang pertama itu ada turbo Kager, yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar dan tenaga mesin. Yang kedua itu ada filter partikulat diesel atau biasa disingkat DPF, yaitu menangkap partikulat berbahaya pada gas buang. Yang terakhir itu ada sistem injeksi bahan bakar. Penggunaan sistem injeksi bahan bakar common rail yang lebih presisi.
Cara kerja pada mesin diesel yang pertama itu adalah langkah hisap, yaitu piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Katup hisap terbuka, sementara katup buang tertutup. Udara bersih terhisap masuk ke dalam silinder. Yang kedua itu langkah kompresi, yaitu piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Kedua katup tertutup rapat, udara di dalam silinder dimampatkan sehingga suhunya meningkat sangat tinggi, melebihi titik nyala solar. Langkah yang ketiga yaitu langkah usaha saat piston mendekati titik mati atas solar, bahan bakar itu masuk, diinjeksikan ke dalam silinder, kemudian suhu udara sudah sangat tinggi. Solar langsung terbakar tanpa bantuan busi, gas hasil pembakaran pengembangan dengan cepat. Mendorong piston bergerak dari titik mati bawah. Kemudian energi dari gerakan piston adalah yang kemudian diubah menjadi tenaga mekanik untuk menggerakkan kendaraan. Yang terakhir itu adalah langkah buang, di mana piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Katup buang terbuka, sementara katup hisap tertutup. Gas buang hasil pembakaran didorong keluar dari silinder. Baik, ini adalah gambaran dari kinerja motor bakar diesel 4 tak, titik mati atas, titik mati bawah, ditarik, kemudian udaranya masuk, terus dimembatkan. Ini adalah langkah buang yang terakhir, ini pembakaran. Baik, ada komponen dalam mesin motor bakar diesel. Yang pertama itu ada blok silinder. Dia ini berfungsi sebagai rangkaian utama mesin, tempat di mana piston bergerak naik turun. Blok silinder terbuat dari bahan yang kuat dan tahan panas. Yang kedua itu adalah kepala silinder. Dia ini berfungsi untuk menutup bagian atas silinder, berisi ruang bakar, katup-katup inlet, dan exhaust busi pajar pada beberapa tipe dan komponen lainnya yang berhubungan dengan proses pembakaran. Piston itu berfungsi sebagai bergerak naik turun. Dia itu fungsinya untuk bergerak naik turun dalam silinder, mengubah energi panas dari pembakaran menjadi energi mekanik. Oke, yang keempat itu adalah batang piston. Dia ini berfungsi untuk menghubungkan piston dengan crankshaft, meneruskan gaya dorong dari piston ke crankshaft. Ada crankshaft nih. Dia ini berfungsi untuk mengubah gerakan linear piston menjadi gerakan rotasi. Crankshaft kemudian dihubungkan ke transmisi untuk menggerakkan roda kendaraan. Yang terakhir itu ada juga itu yang namanya flywheel. Dia ini berfungsi untuk menyimpan energi mekanik dan menjaga putaran mesin agar tetap stabil. Katup ini berfungsi untuk mengontrol aliran udara masuk dan gas buang keluar dari silinder. Terdapat katup hisap, inlet, dan katup buang exhaust. Nozzle ini berfungsi menyemprotkan bahan bakar solar di dalam ruang bakar dengan tekanan tinggi pada saat yang tepat. Yang terakhir itu adalah pompa bahan bakar. Yaitu dia ini berfungsi untuk memompa bahan bakar solar dari tangki ke nozzle. Kekurangan dari mesin diesel, pertama kita akan bahas keunggulannya ya. Jadi keunggulan dari mesin diesel itu yang pertama efisiensi bahan bakar. Mesin diesel umumnya itu lebih hemat bahan bakar dibandingkan mesin bensin karena dia juga lebih murah.
Yang kedua itu ada torsi tinggi. Mesin diesel menghasilkan tenaga putar torsi yang besar pada putaran rendah, sehingga sangat cocok untuk kendaraan berat yang membutuhkan tenaga besar. Yang ketiga itu adalah umur pakai panjang. Komponen mesin diesel cenderung lebih tahan lama. Kekurangan pada mesin diesel ini juga ada emisi. Pada emisi ini, mesin diesel menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi, terutama nitrogen oksida, atau biasa disebut NOx, dan partikulat. Harganya juga mesin diesel umumnya lebih mahal dibandingkan mesin bensin. Suaranya juga suara mesin diesel ini cenderung lebih kasar dibandingkan mesin bensin. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dalam presentasi saya kali ini, yang pertama itu eh, bahwa proses pembakaran motor diesel ini berlangsung dalam 4 langkah. Langkah isap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Kesimpulan yang kedua yaitu penggunaan bahan bakar diesel yang memiliki kepadatan energi lebih tinggi dan bisa menghasilkan lebih banyak tenaga. Meskipun motor ini lebih kompleks dan berat dibandingkan motor 2 tak, keandalan dan efisiensi bahan bakarnya menjadikannya pilihan yang populer dalam kendaraan berat dan aplikasi industri. Baik, terima kasih. Itulah presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sulistiawati, NPM 2314071081 dari tab C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang berjudul Sistem Penyaluran Bahan Bakar Bensin dan Diesel. Baik, langsung saja. Sejarah bahan bakar bensin dan diesel. Bahan bakar bensin dan diesel telah menjadi tulang punggung industri transportasi modern. Keduanya memiliki sejarah panjang dan perkembangan yang sangat menarik. Mari kita telusuri sejarah singkat dari kedua jenis bahan bakar ini. Bensin pertama kali ditemukan sebagai produk sampingan dari proses penyulingan dari proses penyulingan minyak mentah. Para ilmuwan pada abad ke-19 menyadari potensi bensin sebagai bahan bakar. Namun baru pada akhir abad ke-19, bensin mulai digunakan secara komersial. Seiring berjalannya waktu, proses penyulingan minyak mentah semakin canggih, menghasilkan bensin dengan kualitas yang lebih tinggi dan kandungan adiktif yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja. Diesel. Penemu diesel yaitu Rudolf Diesel pada akhir abad ke-19 juga, seorang insinyur Jerman, adalah orang yang pertama kali mengembangkan mesin yang menggunakan bahan bakar minyak berat yang kemudian dikenal sebagai diesel. Sejak ditemukannya mesin diesel terus mengalami perkembangan. Teknologi injeksi bahan bakar
common rail telah meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi mesin diesel. Pengertian dan perbedaan sistem penyaluran bahan bakar pada mesin bensin dan diesel. Sistem penyaluran bahan bakar merupakan bagian vital dari sebuah mesin, baik itu mesin bensin maupun diesel. Sistem ini bertanggung jawab untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki menuju ruang bakar secara tepat dan efisien. Perbedaan utama pada sistem penyaluran bahan bakar bensin dan diesel. Meskipun sama-sama berfungsi menyalurkan bahan bakar, namun terdapat perbedaan mendasar antara sistem penyaluran bahan bakar bensin dan diesel. Perbedaan terutama disebabkan oleh perbedaan cara pembakaran pada kedua jenis mesin tersebut. Nih, kita lebih mendalami perbedaannya. Jadi mesin diesel adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan pembakaran bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Perbedaan dengan mesin bensin itu berbeda. Yang menggunakan busi untuk pemicu pembakaran, mesin diesel itu memanfaatkan suhu tinggi yang dihasilkan dari kompresi udara untuk membakar bahan bakar secara spontan. Mesin bensin itu adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menggunakan campuran udara dan bensin sebagai bahan bakar untuk menghasilkan tenaga. Proses pembakaran ini terjadi di dalam ruang bakar mesin dan energi yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan berbagai jenis kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan perahu. Baik, ada beberapa pembahasan yang bakalan saya bahas di presentasi saya kali ini. Yang pertama itu jenis sistem bahan bakar diesel, yang kedua itu cara kerja motor bakar diesel, yang ketiga itu kelebihan dan kekurangan pada motor bakar diesel. Sama juga seperti motor bakar bensin, yaitu jenis sistem motor bakar bensin, cara kerja motor bakar bensin, dan kelebihan kekurangan dari motor bakar bensin. Jenis sistem penyaluran bahan bakar diesel itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sistem injeksi langsung, di mana bahan bakar diesel disemprotkan langsung ke dalam ruang bakar. Yang kedua itu ada sistem injeksi tidak langsung. Bahan bakar diesel disemprotkan ke dalam ruang pembakaran awal sebelum masuk ke ruangan bakar utama. Jenis sistem penyaluran bahan bakar bensin itu juga terbagi menjadi dua, yaitu karburator. Sistem ini sudah jarang digunakan, karburator ini, pada kendaraan modern karena kurang efisien dan sulit mengatur campuran udara dan bahan bakar secara presisi. Yang kedua itu ada injeksi bahan bakar, atau biasanya disingkat dengan EFI. Sistem ini lebih modern dari efisien bahan bakar disemprotkan secara elektronik ke dalam ruang bakar sesuai dengan kebutuhan mesin. Pengaplikasian diesel. Yang pertama itu ke kendaraan berat seperti truk, bus, alat berat, konstruksi, dan kendaraan pertanian seperti traktor. Ada juga pengaplikasian pada kereta api. Lokomotif diesel digunakan untuk mengangkut barang dan penumpang jarak jauh. Yang ketiga itu ada pengaplikasian pada pembangkit listrik. Diesel generator set genset digunakan sebagai sumber listrik cadangan atau untuk daerah yang tidak terjangkau jaringan listrik. Yang terakhir itu ada kapal laut. Pengaplikasian pada kapal kargo, kapal tanker, dan kapal perang. Pengaplikasian bensin, yaitu pada kendaraan.
mobil, baik mobil penumpang maupun kendaraan komersial ringan, motor seperti motor skuter, motor sport, kendaraan rekreasi kayak ATV, perahu motor kecil. Yang kedua itu pengaplikasian pada peralatan mesin kecil seperti peralatan tanaman, seperti pemotong rumput, gergaji, dan blower. Kalau peralatan konstruksi itu contohnya pada generator portable, pompa air. Ada juga tuh pengaplikasian bensin dalam pesawat terbang, pesawat ringan, dan beberapa jenis pesawat turboprop. Pengaplikasian pada kapal kecil dan perahu. Bensin itu sering digunakan juga sebagai bahan bakar untuk perahu motor kecil, kapal pesiar pribadi, dan kapal nelayan skala kecil. Baik, ini adalah cara kerja mesin diesel. Jadi dia ini yang pertama itu langkah hisap. Ketika piston itu ditarik ke bawah dari titik mati atas ke titik mati bawah, kemudian menyerap udara yang panas. Kemudian ini ada langkah kompresi. Yang ketiga itu pembakaran pada saat bahan bakar itu dipercikan, kemudian dibakar pada suhu yang tinggi ini. Yang terakhir itu adalah langkah dua. Oke, baik. Ini cara kerja mesin bensin. Ini juga ada langkah hisap sama perbedaannya itu dia menggunakan busi. Yang kedua itu langkah kompresi, yang ketiga itu pembakaran, yang terakhir juga belum. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam presentasi saya. Yang pertama itu diesel. Diesel itu apa sih gitu? Dia ini lebih kental, efisien, bertenaga, dan murah. Namun menghasilkan emisi partikulat lebih tinggi. Jadi apa? Diesel ini membuat emisi partikulat yang lebih tinggi dibandingkan bensin. Kalau bensin itu lebih encer, responsif, kurang efisien karena dia lebih mahal. Ada plus minusnya diesel dan bensin. Yang kedua itu kesimpulan yang kedua yaitu ruang bakar. Desain ruang bakar pada mesin diesel dan bensin berbeda. Untuk menyesuaikan dengan proses pembakaran yang berbeda, material komponen beberapa komponen pada mesin diesel terbuat dari material yang lebih kuat dan tahan panas karena suhu dan tekanan operasi yang lebih tinggi. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sulistiawati, NPM 23140171 dari TEPC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang sistem kelistrikan dan pendinginan pada motor bakar. Baik, langsung saja. Kelistrikan pada motor bakar. Kelistrikan atau pengapian pada sepeda motor adalah sistem yang mengelola dan mendistribusikan energi listrik
untuk berbagai komponen pada motor. Sistem ini sangat penting karena berperan dalam menghidupkan mesin, menyalakan lampu, klakson, dan berbagai perangkat elektronik lainnya yang ada pada motor. Fungsi kelistrikan pada motor bakar. Yang pertama itu untuk menghidupkan mesin. Sistem pengapian adalah bagian dari sistem kelistrikan yang menghasilkan percikan bunga api pada busi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder. Inilah yang menjadi awal dari proses pembakaran yang menghasilkan tenaga untuk menggerakkan motor. Yang kedua itu dia berfungsi untuk menyalakan perangkat elektrik. Sistem kelistrikan juga memasok daya listrik ke berbagai perangkat listrik seperti lampu depan, lampu belakang, lampu sen, klakson, starter, dan instrumen panel. Yang terakhir itu berfungsi untuk mengisi ulang baterai. Saat mesin menyala, alternator akan menghasilkan listrik AC yang kemudian diubah menjadi listrik DC untuk mengisi ulang baterai. Baterai berfungsi sebagai penyimpan energi listrik dan sebagai sumber daya listrik dan sebagai sumber daya yang belum dihidupkan atau saat beban listrik sangat besar, seperti aki kalau pada motor. Baik, kita masuk ke sistem pendinginan pada motor bakar. Apa sih sistem pendinginan pada motor bakar? Sistem pendinginan pada sepeda motor atau motor bakar adalah suatu sistem yang dirancang khusus untuk menjaga suhu mesin agar tetap optimal. Proses pembakaran di dalam mesin menghasilkan panas yang sangat tinggi. Jika panas ini tidak terkontrol, maka dapat menyebabkan kerusakan pada komponen mesin seperti piston, silinder, dan komponen lainnya karena terlalu panas. Seperti itu. Apa sih fungsi pendinginan pada motor bakar? Yang pertama itu untuk mencegah overheating. Suhu mesin yang terlalu tinggi dapat menyebabkan komponen mesin memuai, aus lebih cepat, bahkan bisa mengalami kerusakan permanen. Terus yang kedua itu dia ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi. Suhu mesin yang stabil akan membuat mesin bekerja lebih efisiensi dan menghasilkan tenaga yang optimal. Fungsi yang ketiga yaitu mencegah detonasi. Detonasi itu adalah pembakaran bahan bakar yang tidak terkendali di dalam ruang bakar. Suhu mesin yang terlalu tinggi dapat memicu terjadinya detonasi. Yang terakhir, dia ini berfungsi untuk mengurangi emisi. Suhu mesin yang terkendali akan membantu mengurangi emisi gas buang yang berbahaya. Cara kerja pendinginan motor bakar. Di sini ada 5 tahap cara pendinginan motor bakar. Yang pertama ini, cairan pendinginan dialirkan melalui water jacket di sekitar silinder mesin. Sabar-sabar. Pasti tiba-tiba bersin. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Tahap yang kedua yaitu cairan pendingin menyerap panas dari mesin yang panas. Yang ketiga yaitu cairan pendingin yang panas kemudian dialirkan ke radiator. Dalam radiator itu panas dari cairan pendingin akan diserap oleh udara yang mengalir melalui sirip-sirip radiator. Yang terakhir yaitu cairan pendingin yang sudah dingin kemudian kembali ke mesin untuk mengulangi proses pendinginan berulang. Oke, jadi itu proses cara kerja pendinginan pada motor bakar.
Ini adalah rangkaiannya. Misalnya dilakukan secara berulang. Baik, langsung saja. Adapun komponen utama pendinginan pada motor bakar. Yang pertama itu ada radiator. Radiator ini berfungsi sebagai penukar panas antara cairan pendingin dengan udara di luar. Cairan pendingin yang panas akan mengalir melalui radiator dan melepaskan panasnya ke udara. Yang kedua itu ada pompa air. Dia ini berfungsi untuk memompa cairan pendingin melalui seluruh sistem pendinginan secara terus-menerus. Yang ketiga ada termostat. Dia ini berfungsi untuk mengontrol aliran cairan pendingin untuk menjaga suhu mesin agar tetap stabil. Yang keempat ada cairan pendingin. Cairan pendingin ini berfungsi untuk menyerap panas dari mesin dan membawanya ke radiator untuk didinginkan. Yang kelima, yaitu ada selang-selang. Selang-selang ini berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen sistem pendinginan seperti radiator, pompa air, dan mesin. Ada water jacket yang keenam. Dia ini berfungsi untuk saluran di sekitar silinder yang dilalui oleh cairan pendingin untuk menyalurkan. Yang terakhir yaitu kipas pendingin. Kipas pendingin ini berfungsi untuk membantu mendinginkan radiator, terutama saat mesin bekerja pada putaran tinggi atau dalam kondisi suhu udara yang tinggi. Cara kerja kelistrikan pada motor bakar. Kelistrikan juga ada cara kerjanya. Oke, di sini ada 5 tahap. Yang pertama ini pembangkitan listrik, yaitu saat mesin dihidupkan, spool akan berputar akibat terhubung dengan poros, terhubung oleh poros engkol, kemudian putaran spool memotong garis gaya magnet sehingga menghasilkan arus listrik AC. Tahap yang kedua yaitu pengubahan dan penstabilan arus, yaitu di mana arus AC yang dihasilkan oleh spool kemudian dialirkan ke kiprok. Kiprok akan mengubah arus AC menjadi arus DC dan mengatur tenaganya agar sesuai dengan kebutuhan aki. Tahap yang ketiga yaitu penyimpanan energi dari proses tersebut. Jadi arus AC yang sudah stabil kemudian disimpan dalam aki, aki akan memberikan suplai listrik saat mesin belum dihidupkan atau disimpan dulu arus DC tersebut. Tahap yang keempat yaitu distribusi listrik, di mana arus listrik dari aki atau spool akan didistribusikan ke berbagai komponen listrik melalui kabel dan saklar. Yang terakhir yaitu pembakaran, di mana ketika kunci kontak diputar, arus listrik akan mengalir ke CDI dan CDI akan menghasilkan tenaga tinggi yang kemudian dialirkan ke busi. Kemudian busi akan menghasilkan bunga api yang membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar sehingga mesin dapat menyala. Jadi seperti itu cara kerjanya. Ini adalah gambar contoh kelistrikan pada motor. Oke. Baik, langsung kita lanjut. Adapun komponen utama dalam kelistrikan pada motor. Yang pertama itu ada spool atau generator. Komponen ini berfungsi sebagai generator yang menghasilkan arus listrik bolak-balik AC. Kalau bolak-balik kan AC, kalau DC kan searah. Spool terdiri dari kumparan kawat tembaga yang berputar di dalam medan magnet.
Jadi dia ini berupa kumparan kawat yang mengelilingi medan magnet. Yang kedua itu ada kiprok, kiprok atau regulator rectifier. Komponen ini berfungsi untuk mengubah arus AC yang dihasilkan oleh sepul menjadi arus searah atau DC dan mengatur tegangannya agar sesuai dengan kebutuhan aki. Yang ketiga itu ada aki. Aki ini berfungsi sebagai baterai atau penyimpan energi listrik dan menyalurkannya ke berbagai komponen listrik saat mesin tidak menyala atau saat kebutuhan arus listrik melebihi pasokan dari spool. Yang keempat itu ada saklar-saklar. Saklar-saklar ini berfungsi untuk mengontrol aliran arus listrik ke berbagai komponen listrik, seperti pada lampu, klakson, dan starter. Selanjutnya itu ada kabel. Kabel ini berfungsi sebagai penyaluran arus listrik dari suatu komponen ke komponen lainnya. Yang selanjutnya ada busi. Busi ini berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi bunga api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Yang terakhir itu ada CDI atau kapasitor discrete ignition. Dia ini berfungsi untuk mengatur waktu pengapian busi agar pembakaran terjadi pada saat yang tepat. Oke, lanjut kesimpulan. Jadi dari presentasi saya dapat menyimpulkan yang pertama itu sistem kelistrikan dan pendinginan pada sepeda motor saling mendukung untuk menjaga kinerja mesin yang optimal. Sistem kelistrikan yang menyediakan daya untuk berbagai komponen, termasuk komponen yang terlibat dalam proses pembakaran. Sementara itu, sistem pendinginan menjaga suhu mesin agar tetap stabil sehingga proses pembakaran dapat berlangsung dengan efisiensi. Oke. Kesimpulan yang kedua, yaitu pentingnya untuk diperhatikan perawatan pada kedua mesin ini. Memerlukan perawatan yang berkala seperti penggantian oli mesin, cairan pendingin, dan pemeriksaan kondisi aki. Dalam kerusakan juga ada kerusakan pada salah satu sistem dapat berdampak pada kinerja keseluruhan seperti eh, di sepeda motor. Teknologi pada sistem kelistrikan dan pendinginan sepeda motor terus berkembang, menghadirkan fitur-fitur baru yang lebih efisiensi dan canggih. Jadi kita bisa memilah dan memilih untuk yang terbaik untuk motor kita. Baik, dilanjut. Nah, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sulistiwati, NPM 2314071081 dari TEPC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang berjudul Transmisi dan Pelumasan. Oke, langsung saja. Transmisi. Transmisi adalah komponen vital dalam sebuah motor bakar yang berfungsi sebagai penghubung antara mesin dan roda penggerak. Sederhananya, transmisi berperan dalam mengubah tenaga yang dihasilkan mesin menjadi tenaga yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan, baik dalam hal kecepatan maupun torsi seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Transmisi pada kendaraan mengubah tenaga putar mesin menjadi tenaga yang sesuai untuk menggerakkan roda. Uh, ini melibatkan perubahan kecepatan dan torsi dalam industri transmisi juga digunakan untuk meneruskan tenaga dari motor listrik atau mesin pembakaran internal ke berbagai jenis peralatan industri seperti pompa, kompresor, dan conveyor belt. Oke, lanjut.
Jenis-jenis transmisi. Nah, di sini transmisi terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu transmisi manual. Transmisi manual dioperasikan secara manual oleh pengemudi dengan cara menggeserkan tuas persneling. Jenis transmisi ini memberikan pengendalian yang lebih baik, namun membutuhkan keterampilan lebih untuk mengoperasikannya. Yang kedua yaitu transmisi otomatis. Transmisi otomatis mengganti gigi secara otomatis berdasarkan kecepatan kendaraan dan beban mesin. Jenis transmisi ini lebih mudah dioperasikan, namun umumnya memiliki efisiensi bahan bakar yang sedikit lebih rendah dibandingkan transmisi manual. Yang ketiga yaitu transmisi CVT atau Continuous Variable Transmission, yaitu dia ini menggunakan sistem sabuk dan puli untuk memberikan perubahan rasio gigi yang mulus dan tanpa henti. Jenis transmisi ini memberikan akselerasi yang halus dan efisiensi bahan bakar yang baik. Adapun fungsi transmisi, yang pertama yaitu dia mengubah kecepatan, di mana transmisi memungkinkan kita untuk mengubah kecepatan kendaraan dengan cara mengganti gigi transmisi. Gigi yang lebih rendah memberikan torsi yang lebih besar untuk akselerasi, sedangkan gigi yang lebih tinggi memberikan kecepatan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu dia mengubah torsi, di mana torsi ini adalah gaya putar yang dihasilkan mesin. Transmisi dapat mengubah torsi ini agar sesuai dengan kondisi jalan dan beban kendaraan. Yang terakhir yaitu memutuskan hubungan antara mesin dan roda. Saat kendaraan berhenti atau dalam kondisi tertentu, transmisi dapat memutuskan hubungan antara mesin dan roda untuk menghemat bahan bakar dan mengurangi keausan komponen. Cara kerja transmisi. Prinsip kerja transmisi didasarkan pada rasio roda gigi. Rasio ini menentukan perbandingan antara putaran poros input dari mesin dengan poros output menuju roda. Gigi rendah, rasio roda gigi tinggi. Artinya putaran roda lebih lambat, tetapi torsi tenaga putar lebih besar. Ini berguna saat kendaraan membutuhkan tenaga ekstra, seperti saat menanjak atau membawa beban berat. Yang kedua yaitu gigi tinggi. Rasio roda gigi rendah artinya putaran roda lebih cepat, tetapi torsi lebih kecil. Ini cocok untuk kecepatan tinggi di jalan lurus. Pengaplikasian transmisi. Pengaplikasian transmisi pada kendaraan itu pada mobil, motor, bus, dan truk. Industri itu di bagian mesin produksi dan peralatan berat. Yang ketiga itu di bagian energi seperti pembangkit listrik, turbin angin. Yang keempat itu ada aerospek, yaitu pesawat terbang dan helikopter. Yang kelima itu ada maritim, seperti pengaplikasian pada kapal laut, kapal selam. Yang terakhir yaitu pertanian. Pengaplikasiannya contohnya pada traktor dan mesin pertanian lainnya. Ini adalah gambaran dari transmisi pada mesin, di mana semakin kecil giginya, maka dia akan semakin kecil juga energinya. Dan semakin tinggi giginya, dia akan semakin tinggi pula energinya. Lanjut, pelumasan. Pelumasan adalah proses pemberian suatu zat atau bahan pelumas pada permukaan yang saling bergesekan atau bergerak relatif satu sama lain. Tujuan utama pelumasan adalah untuk mengurangi gesekan, keausan, dan panas yang dihasilkan dari kontak antara dua permukaan tersebut. Dengan kata lain, pelumasan adalah tindakan untuk membuat permukaan yang bergesekan menjadi lebih kecil.
Fungsi pelumasan yang pertama itu untuk mengurangi gesekan, di mana pelumasan ini menciptakan lapisan tipis di antara permukaan yang bergesekan sehingga mengurangi gaya gesek dan memungkinkan komponen bergerak lebih cepat. Yang kedua itu mencegah keausan, di mana dengan mengurangi gesekan tersebut, pelumasan juga mencegah keausan atau kerusakan pada permukaan yang bergesekan. Yang ketiga itu ada mendinginkan. Pelumasan dapat menyerap panas yang dihasilkan dari gesekan dan membawanya ke area yang lebih dingin. Yang keempat itu adalah mencegah karat dan korosi. Eh, Pelumasan itu mengandung adiktif yang dapat mencegah terjadinya korosi pada permukaan logam. Yang terakhir yaitu memperpanjang umur komponen, di mana dengan mengurangi gesekan, keausan, dan kerusakan, pelumasan dapat memperpanjang umur pakai komponen mesin atau peralatan pada mesin. Jenis-jenis pelumasan. Jenis-jenis pelumasan, yang pertama itu ada jenis menggunakan oli. Dia ini menggunakan pelumas cair yang umumnya digunakan terbuat dari minyak bumi. Yang kedua itu ada gemuk, pelumasan semi padat yang mengandung minyak dan bahan pengetap. Yang ketiga itu ada grafit, eh, pelumasan padat yang terbuat dari karbon murni. Yang keempat itu adalah molybdenum disulfida, yaitu pelumas padat yang memiliki sifat pelumasan yang sangat baik. Yang terakhir itu adalah pelumasan teflon, pelumasan padat yang sering digunakan pada aplikasi sungguh tinggi. Pengaplikasian pelumasan. Pelumasan memiliki aplikasi yang sangat luas. Di antaranya, yang pertama itu industri otomotif. Pelumasan pada mesin kendaraan, transmisi, dan komponen lainnya. Yang kedua itu pada industri manufaktur, yaitu pelumasan pada mesin perkakas, bantalan, dan rantai. Yang ketiga itu ada aerospek, yaitu pelumasan pada mesin jet, turbin, dan komponen pesawat terbang. Yang keempat yaitu industri makanan, seperti pelumasan pada peralatan produksi makanan yang harus memenuhi standar kebersihan. Yang terakhir yaitu olahraga, pelumasan pada peralatan olahraga seperti sepeda, sepatu roller, skate, dan skateboard. Cara kerja pelumasan. Cara kerja pelumasan yang pertama itu uh, pada pompa oli itu saat mesin dihidupkan, pompa oli akan menyedot oli dari bak oli. Kemudian filter oli yang kedua, oli yang disedot tersebut kemudian disaring untuk menghilangkan kotoran melalui filter oli. Yang ketiga itu oli yang sudah bersih didistribusikan melalui saluran-saluran kecil ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumasan seperti poros engkol, piston, dan bantalan pada sistem distribusi. Yang keempat itu adalah pelumasan. Oli membentuk lapisan tipis pada permukaan komponen yang bergesekan sehingga mengurangi gesekan dan keausan. Pendinginan selain mengurangi gesekan, oli juga berfungsi sebagai pendingin dengan menyerap panas yang dihasilkan oleh gesekan. Yang terakhir yaitu pembuangan, di mana oli yang sudah kotor dan panas akan kembali ke bak oli untuk didinginkan dan disaring kembali. Oke, lanjut. Ini adalah gambaran dari pelumasan pada suatu mesin dan di gambar ini terlihat komponen-komponen yang eh, berkontribusi dalam pelumasan dan apa saja yang dilumasi oleh oli tersebut. Ya, ada oli filter, ada silinder, ada kompos, dan lainnya. Oke, lanjut. Kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat dalam presentasi saya yaitu pelumasan dan transmisi merupakan sistem yang saling bergantung dalam kendaraan pelumas, terutama oli mesin dan oli transmisi. Berperan krusial dalam mengurangi gesekan,
menjaga suhu komponen tetap stabil dan memastikan perpindahan tenaga yang halus. Sistem transmisi yang terdiri dari berbagai komponen seperti gigi transmisi dan kopling bertanggung jawab untuk mengubah torsi dan kecepatan sesuai kebutuhan. Perawatan yang baik terhadap kedua sistem ini termasuk penggantian oli secara berkala, pemeriksaan level oli, dan perbaikan jika terjadi kerusakan sangat penting untuk menjaga kinerja kendaraan secara optimal dan memperpanjang umur pakainya. Baik, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.